Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Brother and sister, sahabat Baitul Ahad dimanapun berada, mudah-mudahan dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata hadis Nabi Muhammad SAW, "Falyakul khairan aw liyasmut." Berkatalah yang baik-baik saja atau lebih baik diam. Nah, ketika kita diam untuk menghindari sesuatu perkataan yang jelek, kita akan tercatat sebagai ibadah. Apalagi kalau kita mampu, kita berusaha untuk berbicara yang baik-baik, maka akan lebih banyak dapat pahalanya mungkin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke, sahabat Baitul Ahad, di channel Baitul Ahad ini kan punya hashtag ngobrol juga ibadah. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan ngobrolnya tentang memperingati atau kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nah, pada ngobrol kali ini saya mencoba untuk memberikan plan poinnya ya, yaitu kurang lebih ada 4 lah. Yang pertama, ketika kita berbicara atau ngobrolin Nabi Muhammad SAW, yang harus kita kedepankan adalah cinta. Kemudian yang kedua, apa sih hukumnya maulid atau maulud atau memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW? Kemudian yang ketiga, ada hubungannya tuh ternyata antara cinta dan ampunan. Nah, yang keempat, nanti kita coba akan selidik sedikit lah efek dari kita memperingati maulud atau maulid Nabi Muhammad SAW dari sisi ekonominya, dari sisi psikologi sosial, kemudian dari ibadahnya. Udah pastilah itu ibadah. Baik, sahabat Baitul Ahad, Nabi Muhammad SAW itu dilahirkan pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 570 Masehi. Itu menurut yang paling masyhur di antara ahli sejarah Islam ya. Nah, tahun 570 Masehi ini berdekatan dengan penyerangan tentara gajah. Nah, makanya disebut juga tahun gajah. Oke, baik sahabat Baitul Ahad, kita masuk kepada poin yang pertama. Poin yang pertama adalah ketika kita membicarakan Nabi Muhammad SAW, kita harus mengedepankan cinta. Karena ada di dalam surat Al-Imran ayat 31, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim. Yang artinya kul in kuntum, katakanlah Nabi Muhammad kepada mereka, apabila kalian kul in kuntum tuhibbunallah, apabila kalian mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikuti juga aku, bibukumullah wa yaghfir lakum dunubakum, maka Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Karena wallahu ghafurur rahim, karena Allah itu Maha Pengampun dan Maha Rahim, Maha Penyayang. Sahabat Baitul Ahad, ketika kita memperingati hari kelahiran, kita tarik kepada logika kita ya. Ketika kita punya anak, ketika kita punya istri, ketika kita mempunyai orang tua, ketika orang tua itu jatuh pada tanggal lahirnya, di hari kelahirannya, atau anak kita lahir, kemudian kita mencoba untuk memperingatinya, atau jangan dulu ke memperingati ya, ketika anak kita atau istri kita atau orang tua kita itu lahir, maka kita yang mencintainya, ketika hari itu berulang di tahun yang berbeda dan yang kita cintai itu ada, pasti ada rasa gembira, rasa senang. Nah, tinggal kita mau mengekspresikan rasa senang itu dengan membeli bolu, dikasih lilin, atau kita mengundang teman-teman kita, suruh menyanyikan selamat ulang tahun, agar supaya orang yang kita cintai itu dia tahu bahwa kita itu cinta, senang dengan kelahirannya. Kurang lebih seperti itulah. Begitu juga dengan Maulid Nabi Muhammad SAW.
ketika 12 Rabiul Awal itu terulang di tahun 2002, saya pribadi sebagai umatnya, bahkan umat muslim yang merayakan Maulid, ingin mengekspresikan rasa cintanya. Ada yang mengadakan makan-makan, ada yang mengadakan baca berjanji, dibaan, banyak sekali, bersolawat sekeras-kerasnya. Karena itulah ungkapan kepada Rasulullah bahwa kami ini mencintaimu ya Rasulullah. Mungkin kurang lebih seperti itu. Makanya ketika kita berbicara tentang Nabi, ya harus dikedepankan dulu cinta. Kemudian yang kedua nih, hukum-hukum tentang maulid atau maulud ya. Nah, maulud atau maulid itu ada perbedaannya atau enggak sih? Kalau maulud itu berbicara tentang siapa yang dilahirkan. Kalau maulid lebih kepada tempat dan waktu. Tempat dilahirkan atau waktu yang dilahirkan. Nah, itu istilah itu bebas saja. Kita mau bilangnya maulid atau maulid itu sama-sama saja lah. Karena akar kata dari maulud atau maulid itu waw, lam, dan dal. Walada melahirkan, kalau wulida dilahirkan, kalau waladun anak, kalau ayah berarti walid, kalau ibu berarti walidatun. Nah, seperti itulah. Kalau di Indonesia ya ulang tahun, kalau bahasa Inggris ya birthday, makanya kalau di kalender-kalender itu Prophet Muhammad birthday gitu deh. Nah, kita masuk kepada hukum tentang merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW ya. Kesimpulannya, dan saya kira saya bukan sedang berfatwa karena saya bukan siapa-siapa. Saya ingin menyampaikan kepada halayak banyak bahwa hukum maulid atau maulid itu sudah tuntas puluhan tahun bahkan ratusan tahun ke belakang, ketika ulama-ulama yang hebat-hebat menyatakan statementnya, berpendapat, berfatwa dalam kitab-kitabnya. Itu sudah tuntas ratusan tahun yang lalu. Nah, kita sebagai umat zaman sekarang tinggal baca aja kitab-kitab itu, keterangan-keterangan tentang hukum Nabi Muhammad, memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Ada di kitab klasik juga ada. Nah, lantas kenapa kita masih berdebat sedangkan hal itu sudah tuntas? Nah, pendapat-pendapatnya itu bisa saya rangkum yang saya kutip dari pengasuh Pondok Pesantren Mahasiswa Mambaul Ma'arif Tulungagung, dan beliau juga seorang dosen, yaitu Kiai Haji Husnul Haq, merangkum dalam tulisannya bahwa hukum memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW ada dua saja. Yang pertama, bersandar kepada 4 madhab ya, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Hanafi, mayoritas semuanya membolehkan. Beliau mengutip beberapa ulama-ulama dari Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Hanafi. Begitu, mayoritas membolehkan memperingati Nabi Muhammad, memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua, ada dari kalangan sebagian dari kalangan Maliki itu tidak membolehkan karena beranggapan bahwa itu bid'ah. Nah, jika ini adalah sebuah ikhtilaf, kita tinggal ambil saja yang paling banyak, di mana sebagian besar 4 madhab ini membolehkan. Ya, kita ambil, ada dasarnya, berarti itu. Kalau kita tidak melaksanakan dan beranggapan, berarti kita megang kepada pendapat sebagian ulama Maliki. Itu juga ada pendapatnya. Dan yang paling terpenting adalah hal ini sudah tuntas. Hal ini sudah tuntas ratusan tahun oleh ulama kita. Bagusnya sih kalau kita sering baca, itu tidak perlu lagi kita berdebat dan saling menyalahkan. Itu sudah ada. Yang perlu adalah tinggal bagaimana kita bersikap ketika kita tidak mengikuti maulid. Ya, kita tidak
menghina. Nah, bagi yang mengikuti maulid juga tidak menghina atau memojokkan orang-orang yang beranggapan bahwa maulid itu tidak diperbolehkan. Begitu. Nah, sahabat Baitul Ahad yang dirahmati Allah, itulah hukumnya ya. Saya bukan berkata, saya membacakan saja. Kemudian di dalam surat Al-Imran itu, Qul in kuntum tuhibbunallah, apabila kalian mencintai Allah maka ikutilah aku, kata Nabi Muhammad. Wa yaghfir lakum dunubakum, maka Allah akan mengampuni kalian. Tuh, cinta, kalimat depannya itu cinta, dan di akhirnya itu wa yaghfir lakum, Allah akan mengampuni dunubakum, dosa-dosa kalian. Ya mungkin kalau kita tarik ke logika manusia ya, berapa kali anak kita melakukan sebuah kesalahan, tapi karena dengan cinta kita memaafkan. Ketika kita bergaul dengan teman, ketika kita bersama dengan istri, berapa kali melakukan kesalahan, dan sebanyak itu pula kita memaafkan. Ya karena cinta itulah. Orang tua kita kepada kita juga, berapa kali kita berbuat kesalahan kepada orang tua, tetapi orang tua kan sayang kepada anak. Dan berapa kali pula orang tua memaafkan kita. Allahu Akbar. Kemudian yang berikutnya adalah dari peringatan adanya maulid Nabi Muhammad SAW yang diadakan setiap tahun, itu efek ekonominya banyak sekali. Dari mulai kita itu ya, ada setiap musola memperingati ada makanan. Orang yang beli makanan itu tersejahterakan ekonominya. Kalau diadainnya maulidnya di lapangan, sewa panggung, sewa apalagi tuh genset kali ya, sewa tim hadroh, dan itu kan perputaran ekonomi yang sangat-sangat bagus sekali untuk keberlangsungan umat muslim, terutama umat muslim Indonesia ya. Kemudian saling tukar makanan, banyak sekali lah pokoknya dari segi ekonomi ya. Apalagi kalau tim atau musola atau masjid itu mengadakan maulid sampai bikin seragam, berarti orang yang punya tender seragam ini dia mendapatkan berkah dari adanya maulid. Allahu Akbar. Kemudian dari psikologi sosial, adanya rame-rame itu kan biasanya nimbulin rasa senang ya, rasa bahagia karena ada hiburan. Yang mungkin tadinya mau liburan ke puncak, yang mungkin tadinya mau liburan ke alam, tapi karena ada maulid di lapangan, di desa, sama-sama senang ini, mereka memilih untuk menyaksikan maulid di lapangan bersama-sama. Ada iringan musik, ada bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Itu juga bahagia. Dan saling berkumpul itu secara tidak langsung membangun solidaritas, memperkuat ukhuwah Islamiyah. Yang mungkin tadinya musuhan, karena ada acara maulid berkumpul satu musola, satu masjid, satu lapangan, mereka jadi damai karena mereka tahu sama orang yang dicintainya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang berikutnya ibadah, ya tentulah adanya maulid itu diisi dengan berbagai ibadah, mendatangkan para ulama. Ada yang peringatan maulidnya itu dikemas dalam bentuk ceramah, manggil kiai, kita mendapatkan ilmu, termasuk tolabul ilmi kan. Kemudian pakai hadroh, pakai marawis, menyanyikan sholawat berjanji, dibaan semua. Itu isinya semua sholawat itu sendiri kan ibadah. Kata hadis Nabi di dalam kitab Riyadhus Shalihin, man shalla alayya sholatan sallallahu alaihi asran, barang siapa yang bersholawat kepadaku, saat itu Allah bersholawat kepada orang yang bersholawat kepada Nabi 10 kali. Lah itu di dalam perayaan maulid di lapangan dengan diiringi hadroh dan marawis.
berapa puluh sholawat yang terucap oleh umat manusia di saat itu. Apakah itu bukan sebuah ibadah? Itu sebuah ibadah lah. Oleh sahabat Baitul Ahad, nah, untuk teman-teman pesan dari saya bukan ceramah, saya ngobrol juga ibadah. Untuk teman-teman Islam dimanapun berada, hukum tentang maulud dan maulid itu sudah tuntas dan sudah dibahas oleh ulama-ulama Islam puluhan ratusan sebelum kita lahir. Nah sekarang kita tinggal baca aja. Kalau masih engkau menyalah-nyalahkan itu bahaya. Gitu aja. Baik, sahabat Baitul Ahad, sister and brother dimanapun berada, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.